Halo semuanya, selamat datang di FGS Surabaya, baik yang onsite maupun yang online dimanapun Anda berada. Yuk saya undang yang di sini bisa bangkit berdiri. Mari kita gunakan apa yang Tuhan telah berikan pada hari ini, semuanya untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Hai semuanya, sekali lagi saya ingin lambaikan tangannya dulu yang di sini. Iya, bisa lihat kanan kirinya dulu, pastikan Anda menyapa mereka dengan baik, berikan senyuman juga. Katakan God is good. Amin. Yuk kita akan mulai servis kita pada hari ini. Kita akan bacakan ayat pada pagi hari ini. Untuk sama-sama kita bacakan diambil di 2 Timotius. Bisa ditampilkan. Ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-7 saya bacakan terlebih dahulu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Doa kami Tuhan untuk kami bisa berjalan Tuhan, selalu di jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan setiap rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan berikanlah Tuhan kami iman, pengertian dan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga ketika Tuhan apapun yang terjadi harus kami alamin. Kami tahu Tuhan itu semua di bawah kontrol-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap Tuhan memiliki pengharapan akan hari esok dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, itu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu pada hari ini. Kami berikan yang terbaik, setiap pujian, doa-doa kami Tuhan, hati kami, kehidupan kami Tuhan, seluruhnya Tuhan, untuk nama-Mu dan untuk rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik dan semua yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Kita akan serukan nama Yesus karena nama ini adalah nama yang layak untuk kita serukan dan juga kita puji selama dalam kehidupan kita. Amin. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Nyanyikan haleluya, yang besar di dalam hidupku. Kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Katakan Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku.
biarlah kita menyaksikan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Bersama-sama, yuk sama kita nyanyikan. Kau penebusku Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Sekarang, mari sama-sama tepuk tanganlah namanya. Sebagai bukti kita percaya. Sorai buat Tuhan kita, Dia penembus dan juga penolong dalam kehidupan kita, amin. Yuk sama-sama kita akan mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia layak bertahta dalam kehidupan kita. Segala pujian, segala hormat buat Engkau Yesus. Berikan arti hidupku, Kau mengenalku, Kau samakanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Kita bersama-sama sekarang. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Amin. Takkan puas dengan semua, rindukan hadir-Mu. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib,
kita sama-sama temukan tangan kita. Segala sorak-sorai, segala kemuliaan Tuhan kami berikan kepada-Mu. Kau bertahta dan berkuasa dalam kehidupan kami selamanya. Yuk kita nyanyikan bersama, Kau bertahta. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Everyone. Kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita, amin saudara. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya tahu kita semua mengejar sesuatu dalam kehidupan kita, amin. Kita bisa mimpi kita, bisa segala yang kita pikirkan baik buat keluarga kita, karir kita, pekerjaan kita, segala yang kita pikirkan itu yang kita mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya ingin untuk kita semua belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang Kau mau dalam kehidupanku? Semua yang kita miliki, semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kekayaan, kesehatan, kuasa, nama baik. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bukan sesuatu yang Tuhan minta. Ada kita mempersiapkan sesuatu yang kita pikir luar biasa. Memberikan yang terbaik dalam hal tertentu yang kita pikir bisa menyenangkan Tuhan. Tapi saya tak percaya satu hal saudara. Yang bisa menyenangkan Tuhan adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Gak perlu suatu hal yang besar, posisi, kekuatan, kekuasaan. Yang Tuhan mau ketika Anda datang kepada Dia dan bertanya, Tuhan, Bapa, apa yang Kau mau kulakukan dalam kehidupanku? Bahkan hal sesimpel ketika Anda harus memaafkan seseorang. Hal sesimpel ketika Anda harus berbicara kepada orang tertentu dan memberikan pertolongan. Doa-doa. Pengampunan dalam kehidupan seseorang. Yang kadang kita merasa nggak mau melakukan karena kita masih bergumul dengan dagingan kita. Bro, untuk hari ini saya berdoa. Panggilan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Dan pada akhir dalam kehidupan kita, garis finish kita adalah ketika kita dipanggil, baiklah hambaku yang setia. Apapun yang Anda lipat gandakan di tangan Anda. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, 1, 2, 5, 10, it doesn't matter. Yang Tuhan mau adalah orang yang setia. Ketika Anda tidak mendapatkan sesuatu dari Anda pikir Anda melakukan sesuatu, tapi Anda tetap melakukan karena Anda percaya Tuhan yang mau Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa hari ini kita memiliki kekuatan untuk berjalan di jalan-jalannya, bukan jalan-jalan kita, bukan kemauan kita, tapi jalan dan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biar ada kekuatan yang mengalir, yang mengubahkan cara pikir kita. Hati kita diubahkan sesuai dengan hati Kristus.
Dan itulah yang kita mau lakukan hari demi hari. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hembuskanlah nafasmu penuhiku, setiap musim hidupku kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku percaya Tuhan, tiada satu kuasa pun Tuhan yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin serupa dari waktu ke waktu Tuhan. Serahkan hidup kami Tuhan, perasaan kami Tuhan, emosi kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, kepadamu Tuhan. Dan kan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat
menuntunku, Yesus Tuhan. Ambil waktu saudara berbicara kepada Tuhan hari ini. Dia yang paling mengerti dalam setiap kehidupan. Tiada yang tersembunyi daripadanya. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Tuhan. Dia menyelidiki hati, dia melihat hal yang paling dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini dan hari ini dia ingin berurusan dengan setiap kita. Setiap apa yang dalam hati kita, pikiran kita, motivasi kita. Ketika kita berjalan dan menggapai segala mimpi, keinginan hati kita. Dia ingin berproses. Dia ingin kita semua mengandalkan dan mengarahkan mata kita kepadanya. Dan saat ini, tidak saat momen yang lebih baik lagi untuk kita datang kepadanya. Apakah kita berkata cukup dalam kehidupan kita selama Tuhan bersama dengan kita? Apakah kita membutuhkan sesuatu yang lain untuk kita bisa merasakan bahagia, cukup merasakan damai, keamanan? Apakah kita membutuhkan sesuatu yang lain selain dari Tuhan? Saya berdoa, biarlah hari ini apapun yang sedang kita hadapin bersama, ada keyakinan yang teguh meskipun situasi belum berubah. Ada damai meskipun apa yang kita hadapin tidak ada jalan keluar kelihatannya. Ada kekuatan yang menopang kita ketika kita merasa tidak ada kuat untuk berjalan lagi. Biarlah hari ini di mana kita mengatakan kepada Tuhan, Engkau cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala yang kami miliki dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk berproses, untuk berurusan dari hati kami Tuhan yang terdalam. Mengatakan Tuhan, biarlah kami menjadi milik-Mu seutuhnya Tuhan. Tidak hanya lewat mulut kami, tapi hati kami Tuhan. Benar-benar Tuhan memilih Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada terobosan dalam pemikiran kami. Akan ada terobosan Tuhan dalam hati kami. Hati yang penuh dengan Tuhan, kesesakan Kau yang akan angkat Tuhan. Hati yang penuh dengan beban berat Tuhan, Kau akan berikan keringanan Tuhan. Hati yang penuh kebencian Tuhan, Kau akan berikan Tuhan pengampunan dalam kehidupan kami Tuhan. Hati yang penuh dengan amarah Tuhan, Kau akan berikan Tuhan damai-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, not just every Sunday we come to You, but every day we come to You Lord, with a broken heart. Dengan hati Tuhan yang mengharap-harapkan Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat melihat Engkau dalam kehidupan kami. Setiap waktu Tuhan, hidup kami diubahkan. Thank You Jesus. This is our song to You Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ
Bapak Ibu sekalian, kita kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on FGF Surabaya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau cukup dan selalu cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nggak mau Tuhan, iblis bermain di pikiran kami seolah kami ini tidak cukup. Kami harus mencapai ini, mencapai itu baru kami fulfilled dalam kehidupan kami. No. Kami mau mendeklarasikan bahwa Engkau selalu cukup dalam kehidupan kami. Engkaulah harta terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa sekali lagi untuk setiap anak-anak-Mu tempat ini di service kedua ini Tuhan. Aku berdoa. Mungkin beberapa dari kami ada yang berbeban berat, kami ada yang berduka, kami ada yang dalam kondisi sakit Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini bila ada kesembuhan mengalir tempat ini. Aku berdoa Tuhan ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan. Boleh melampaui, boleh ada di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan biarlah Tuhan sukacita surgawi itu boleh nyata Tuhan. Bukan hanya kami ucapkan, tapi itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Aku berdoa boleh iman, boleh tumbuh di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang mudah goncang karena kami tahu janji terbesar dalam hidup kami bukan segala sesuatu terjadi sesuai dengan ekspektasi kami, tetapi janji terbesar yaitu Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan itu cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pembacaan firman. Sampaikan firman-Mu Tuhan dengan cara yang mudah dimengerti dan terlebih dari itu Tuhan. Supaya kami memiliki keberanian untuk menghidupi apa yang kami pelajari Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan bahwa segala kemuliaan hanya kembali kepada satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita duduk kasih sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita, come on. Apresiasi buat volunteer juga. Silakan duduk teman-teman semuanya. Saya sungguh excited teman-teman karena hari ini kita udah memasuki minggu terakhir di bulan November. Kita akan menutup series kita tentang Seize the Day. Teman-teman semua, saya boleh bersyukur karena bulan-bulan ini saya boleh ngobrol dengan banyak orang. Dan ada 3 teman saya yang semakin jelas panggilan ilahi dalam kehidupannya teman-teman. Saya cerita sedikit ya, saya cerita 2 aja deh. Yang pertama, ia tuh bekerja di dunia sekuler dan ia cerita kepada saya, bro, ternyata aku ngerti kenapa selama ini Tuhan bawa aku sekolah A, sekolah B, kursus A, kursus B. Kenapa ada beberapa kejadian terjadi dalam keluargaku. Kenapa kok aku dipastrai perusahaan ini. Dulu pikirannya cuma apa? Yang penting bagaimana aku mengamankan diriku dan masa depanku. Tapi kemudian Tuhan beri visi yang baru. Yaitu untuk memberkati, untuk bersaksi tentang dirinya. And somehow menariknya, tahu nggak? Perusahaannya bertumbuh. Tim yang dipimpin dari belasan menjadi puluhan, sekarang menjadi 100-an teman-teman semua. Dan dia juga nggak langsung kayak, ayo terima Tuhan Yesus. Enggak. Tapi dari cara berbicara, cara memimpin, takut akan Tuhan. Semua timnya somehow tanya, loh kok ada yang beda dengan leaderku ya? Dan dari sanalah mereka mulai mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman saya ini juga luar biasa. Ia punya kisah mirip dari Pastor Bobby juga. Waktu 9 tahun ia didoakan bakal ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Wah, tapi ya udah life goes on, dia kerja dan kerja tanpa mikirin itu semua. Tapi somehow menarik. Ketika itu panggilan Tuhan, somehow Tuhan itu kan shape sedemikian rupa. Kita mau lari dibalikin teman-teman. Kalau Anda ingat cerita dari Pastor Lina juga, mirip seperti itu. Tuhan balikan kepada panggilannya, segala sesuatu semakin jelas teman-teman. Bahkan tahun ini loh, tahun ini banyak pintu yang semakin jelas dalam kehidupannya. Well, saya boleh katakan kita memang belum tahu secara pasti akan seperti apa. Tapi yang penting, keep moving forward. Katakan keep moving forward. Keep moving forward FGF Surabaya. Dan hari ini sebelum saya masuk ke khotbah saya ingin menambahkan sedikit dari yang Pastor Bobby tambahkan, yang ajarkan minggu lalu. Kita minggu lalu diajarkan tentang discovering our calling. Bagaimana kita bisa mencari tahu panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Kalau Anda kelewatan langsung ke YouTube FGF Surabaya ya. Ada 5C di sana luar biasa. Tapi sehari mau nambahin teman-teman. Ini adalah suatu ajaran yang diajarkan ke saya 2014 dari seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Kenny Goh dari JPCC. Kok Kenny waktu itu cerita kepada saya, Chef, kadang ya mencari tahu panggilan Tuhan memang benar. Saya nggak nyalahkan kalau kita, bahkan saya encourage kita doa, kita puasa benar. Tapi kadang-kadang juga bisa dalam 3 hal. Pertanyakan 3 hal dalam hidupmu. Maksudnya apa? Gini teman-teman, tanyakan yang pertama, sambil kita mulai mikir ya, apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan atau menyiapkan hal itu,
kita melakukan dengan excellent dan effortless teman-teman. Jadi maksudnya apa? Orang lain ketika menyiapkan sesuatu, dia butuh 5 jam, 6 jam, hasilnya B. Kita menyiapkan cuma 1 jam aja, hasilnya A. Apakah ada suatu hal yang kita lakukan secara excellent? Itu yang pertama, tanyakan. Yang kedua, tanyakan, apakah ketika kita melakukan, kita tuh enjoy. Enjoy sekali, kita menikmati sekali prosesnya meskipun itu sulit, bahkan ekstrimnya, kita nggak dibayar pun kita rela untuk melakukan itu. Apakah ada teman-teman? Saya lihat beberapa mulai senyum-senyum ya. Jadi yang pertama dan kedua ini kalau saya ibaratkan di gambar berikut ini seperti ini teman-teman. Ini gambar apa kalau kita lihat? Boom. Nah, lampu merah, kuning, hijau. Kita nggak bahas traffic light ya. Tapi saya ibarat kita ini bicara warna merah itu bicara apa? Dari poin pertama dan kedua. Merah bicara hal yang kita tidak excellent dalam melakukannya. Dan kita juga dalam prosesnya nggak enjoy. Itu ibaratnya lampu merah. Jadi kita udah nggak bagus, capek lagi ngerjainnya. Contoh kalau dalam kehidupan saya itu teman-teman, sharing aja nggak apa-apa. Saya tuh dalam bidang seni teman-teman. Tahu nggak waktu saya SMP dulu pernah tes bakat dan minat. Seni itu dinilai dari chartnya tuh 0 sampai 100. Ada yang mau tebak saya dapat nilai berapa teman-teman? 0 sampai 100 berapa? 0, waduh kasihan saya ya. Mending, tapi mendingnya bukan 30. 3 teman-teman. Jadi di chartnya tuh nggak even ada garisnya. Dan saya nggak pernah lupa, waktu 2 SMP saya disuruh gambar perspektif apa tuh? 1 titik mata, 2 titik mata, 5 titik mata, whatever lah ya. Saya gambar gedung tuh melayang-layang semua. Disuruh remedi sama gurunya, tetap jelek teman-teman semua. Akhirnya tahu remedinya apa, saya nggak pernah lupa. 2 SMP, remedinya mewarnai pakai krayon Bapak Ibu sekalian. Warnanya disembur-sembur gitu loh, itu saya Bapak Ibu sekalian, warna merah. Atau kedua, kalau saya merah itu bicara ngurusin keuangan, accounting, finance. Aduh, itu buat saya udah merah. Saya udah nggak bagus sama kalau ngerjain, ngelihat aja udah nggak kepingin. Itu kenapa di semua perusahaan saya, kalau yang namanya finance pasti ada partner atau tim saya ngerjain itu. Saya nggak mau, itu namanya lampu merah. Paham ya teman-teman ya? Lampu kuning, kita bicara lampu kuning. Lampu kuning bicara suatu hal yang kita bisa excellent sih, bagus hasilnya. Tapi dalam proses kita nggak enjoy Bapak Ibu sekalian. Kita capek gitu ketika sudah menuntaskan walaupun hasilnya bagus. Contoh, dalam kehidupan saya ini berbicara mengenai ketika saya menyiapkan suatu report, menyiapkan suatu jadwal, menyiapkan suatu laporan. Wah, hasilnya pasti detail, hasilnya pasti terperinci. Tapi ketika selesai membuatnya, capek Bapak Ibu sekalian. Ngerti maksud saya ya? Itu lampu kuning. Tapi kalau lampu hijau, bicara apa? Kita excellent sekali dalam melakukan itu. Wah, kita cepat, effortless, dan dalam prosesnya enjoy sekali teman-teman ketika kita menyiapkan atau melakukan sesuatu hal. Tanyakan apa itu kira-kira yang ada lampu hijau. Kalau dalam kehidupan saya itu bicara apa teman-teman? Ketemu orang, ngobrol, cari problem solving, atau menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi mudah itu senangnya minta ampun. Tapi itu kan menurut saya subjektif ya kan. Itu kenapa penting yang Pastor Bob katakan minggu lalu, pentingnya komunitas. Sehingga kita masuk ke poin ketiga. Jangan kita cuma excellent, kita effortless, kita enjoy. Tapi pastikan yang nomor 3 atau apa? Pastikan orang di sekitar kita juga terberkati dengan kita melakukan itu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita merasa udah sip-sip ternyata orang sekitar kita, tahu contohnya apa? Saya itu loh Bapak Ibu sekalian. Oh, ya, sudah mulai ngejudge ya. Saya tuh kalau di kamar mandi tuh nyanyi Kak, wah udah merasa terbaik teman-teman. Tapi ketika menyanyi di gereja, semua tutup telinga bertobat semua teman-teman. Jadi ketika itu terjadi ya jangan dilakukan. Bukan jangan dilakukan dalam arti bisa jadi itu bukan panggilan Anda. Jadi ketika 3 ini kita terjawab. Saya nggak bilang itu pasti, tapi bisa jadi mulai doakan. Bisa jadi Tuhan akan pakai spesifik talenta, spesifik skill Anda untuk dipakai menjadi panggilan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa yang paling penting keep moving forward. Pastor Sam Hartanto berkata, Church, you don't need to wait for unique calling to start moving forward. Yang setuju boleh katakan amin. Gak usah kita harus tunggu. Secara audible, Seva, kamu akan menjadi pendeta, baru saya melangkah. Enggak. Ketika kita dipercayakan suatu hal, dibukakan, dipercayakan, langkahi aja, tetap setia aja, melangkah dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sedikit ya, menambahkan dari minggu lalu bagaimana kita bisa mengetahui panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Tapi kita akan masuk ke khotbah kita hari ini. What's next? That's the question. Setelah kita tahu apa teman-teman? Setelah tahu yang jelas pasti kita harus menghidupi panggilan, bayar harga. Yang sayangnya, gak banyak dari kita yang mau bayar harga teman-teman semua.
Nggak banyak dari kita yang mau berharga. Kenapa? Next slide kita lihat. John Piper berkata, to receive Christ costs nothing. To follow Christ costs something. Tetapi to serve Christ, untuk melayani, menghidupi panggilan, sometimes it costs everything loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terima Tuhan, puji Tuhan. Kita terima anugerahnya, keselamatan, identitas baru, puji Tuhan. Kita follow Christ, bicara apa? Tiap minggu ada komitmen, datang ke gereja, memberi persembahan, tertanam di iCare. Tapi ya udahlah, komitmen ecek-ecek. Tapi sometimes, untuk menghidupi panggilan, it can cost us everything, Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa? Ada 4 fase Tuhan, teman-teman. Ketika orang menghidupi panggilan ada 4 fase, ya. Biasanya kebanyakan orang berhenti di fase kedua, saya jelaskan ya. Fase pertama itu fase say, berkata, aku mau menghidupi panggilan, wah ini mau excited, aku mau. Tetapi ketika benar-benar dipercayakan, ayo kamu lead ini yuk, lead iCare ini yuk. Kamu mulai doakan, kamu kayaknya dipakai Tuhan tuh ini. Jawaban kita apa teman-teman yang paling klasik? Kita akan doakan dulu, kita masuk ke fase pray. Tak doakan dulu ya pastor, tak doakan dulu ya kak, tak doakan dulu ya kok. Dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tidak pernah dijawab Bapak-Ibu sekalian. Semua cuma tinggal wawasan aja. Atau beberapa mungkin ada juga yang masuk ke fase ketiga. Mereka bukan hanya say, mereka juga pray, tapi mereka mau pay, mau bayar. Tapi sedihnya, enggak sedikit juga yang setelah itu masuk ke fase keempat. Apa? Mau pay tapi ditinggal mulai Bapak Ibu sekalian. Alias ditinggal mulai. Ditinggal. Karena ternyata menghidupi panggilan itu berat sekali ya. Ternyata enggak enak yang hidupin panggilan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian dalam khotbah saya hari ini. Saya akan berbicara pada 3 grup. Yang pertama, bagi Anda yang telah atau sedang menghidupi panggilan Tuhan. Bila khotbah ini boleh menguatkan, meneguhkan Anda. Bagi yang kedua, bagi Anda yang selama bulan ini mendoakan dan mulai tahu panggilan Anda dan mau mulai melangkah, jangan buru-buru. Saya hari ini akan jelaskan komponen dan biayanya apa sih ketika kita mau mengikut Tuhan. Kita akan lihat, jangan sembarangan ngomong yes, hitung-hitung dulu. Dan ketika yes, tuntaslah sampai akhir. Amin semuanya. Dan yang ketiga, bagi Anda mungkin yang dulu pernah excited, memenuhi, menjalani panggilan Tuhan. Namun karena satu dan lain hal, Anda meninggalkan semua itu. Bila dari khotbah hari ini, kita boleh mengerti bahwa kasih Tuhan begitu besar dan tidak ada yang terlambat ya. Itu mengapa judul khotbah saya hari ini itu adalah setia sampai akhir. Katakan setia sampai akhir. Dalam hari ini khotbah saya akan membahas eksposisi Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24, 7 ayat saja teman-teman ya. Tapi kita akan ekstrak ini menjadi, kalau pastor minggu lalu 5C, saya nggak mau kalah. Saya kasih teman-teman 4C teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar mengenai 4C. Bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan. Apa yang Paulus ajarkan kepada penatua-penatua di Efesus. Supaya mereka dapat setia sampai akhir menggenapi panggilan ilahi dalam hidupnya. Kita akan lihat itu bersama-sama ya. Semua siap? Catatannya siap ya, kita mulai ya teman-teman. Kita akan mulai dengan konteksnya terlebih dahulu. Teman-teman, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ini merupakan cross reference, berhubungan langsung dengan ayat yang tadi kita baca, yang tadi Pastor Alan baca di awal, yaitu 2 Timotius 4 ayat 7. Ayat yang sangat terkenal, saya akan bacakan, dikatakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Teman-teman tahu nggak? Konteksnya ini apa? Konteksnya ini Rasul Paulus sedang dalam hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, nafas atau hidupnya. Dalam hitungan hari, hitungan minggu, dia akan segera dipancung, hukum mati sebagai martir. Bagaimana kita bisa tahu sebelumnya ayat 6, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ayat, gini saya mau tanya, ayat 7 tadi, kita sering dengar ayat 7 itu di rumah apa teman-teman, di lokasi mana biasanya ayat 7? Aku telah mengakhiri itu kita sering dengar di mana? Rumah duka. Kalau di Surabaya namanya Adiasa, kita sering dengar, padahal Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati, saya mau berkata bahwa ayat ini tidak untuk diberikan pada sembarang orang. Sorry to say. Ini ayat diberikan kepada orang yang telah setia sampai akhir, bayar harga Bapak Ibu sekalian. Tapi seringkali kadang kita berikan kepada orang yang hidupnya bahkan tidak pernah menyangkal diri, pikul salib ikut Yesus. Tapi kemudian kita bacakan, aku telah setia.
Tapi kata Pastor Sam, jangan marah-marah. Ya udahlah, saya gak marah-marah Bapak Ibu sekalian. Jadikan itu encouragement, silahkan. Tapi Bapak Ibu harus ngerti bahwa ayat 7 itu dahsyat, ada bobotnya Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, I have fought, I have kept, I have finished. Itu bicara ada term atlet. Dia jaga disiplin hidupnya. Ada term militer, dia berjaga-jaga dari segala hal. Dari belenggu-belenggu yang ada di sekitar hidupnya. Jadi gak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Tapi ya udahlah, it's okay. Ayat 7 ini kalau kita lihat adalah sebuah deklarasi dari Rasul Paulus ketika ia telah setia sampai akhir. Itu di akhirnya tahun 65-66 Masehi. Tapi saya hari ini akan mengajak teman-teman semua, kita kan flashback 6 tahun ke belakang. Yaitu tahun 59, tahun 60 Masehi, di mana Tuhan menggerakkan Paulus untuk berbicara kepada penatua-penatua di Efesus. Itu yang akan kita baca di Kisah Para Rasul 20. Konteksnya apa? Kalau teman-teman tahu, Efesus merupakan jemaat yang sangat dikasih Paulus. Paulus paling lama perjalanan misi ada di Efesus selama 3 tahun teman-teman. Ia sangat dekat dan ia ingin supaya penatua di sana, jemaat di Efesus dapat setia sampai akhir. Dan dari konteks itu kita akan mulai ya. Kita akan baca langsung yang pertama ayat yang ke-17. Karena itu Paulus suruh orang dari Miletus pergi Efesus. Ayo penatua bawa ke Miletus ini. Ayat 18, sesudah mereka datang berkatalah mereka. Paulus berkata ya, hey guys, kamu tahu kan bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku tiba pertama di Asia. Teman-teman, suatu frase yang sangat buat saya ya, yaitu bagaimana aku hidup teman-teman. Ini frase yang menarik sekali, kenapa? Saya tidak melihat ini postur kesombongan, kalian lihat yuk bagaimana aku hidup, hebat kan? Enggak, tapi dia ingin benar-benar punya care, dia kepingin benar-benar orang penatua itu mengerti bagaimana seharusnya kita hidup. Dan di sini Bapak Ibu sekalian saya mau katakan orang itu ada 3 hal teman-teman, 3 macam. Yang pertama adalah tipe orang NATO, no action, talk only, pinter, ngajar semua. Wah, kamu harus gini ya, harus gitu ya, harus gitu ya. Tapi hidupnya tidak pernah menghidupi, kosong Bapak Ibu, tidak ada otoritas. Orang yang kedua adalah orang yang walk the talk. Puji Tuhan, dia menghidupi apa yang ia percaya, dia pikul salib, tapi seringkali cuma disimpan buat dirinya sendiri. Tapi orang ketiga, which is seperti Paulus, dia adalah orang yang talk the walk. Dia yang mau menceritakan dengan tujuan supaya mereka dapat mengerti apa harga yang dibayar dan bagaimana mereka dapat setia sampai akhir. Penuh dengan hati Bapa dan penuh dengan otoritas Bapak Ibu sekalian. Itulah yang Paulus teladankan ya. Dengan ini kita akan masuk ke komponen kita yang pertama 4C tadi ya. Kita masuk ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku harus apa Bapak Ibu sekalian? Mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang hendak mau nggosipin aku, ngata-ngatain aku. Enggak, mau apa teman-teman? Membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagiku. Bapak Ibu sekalian saya mau katakan, ikut Tuhan enggak selalu, tapi terkadang itu berat, harus diakui. Kadang mengikut Tuhan, menghidupi panggilan itu enggak mudah. Saya ngerti Bapak Ibu sekalian. Dan kita enggak usah jauh-jauh menghidupi panggilan. Paling sederhana, melayani Tuhan itu loh. What about us, George? Pertanyaannya. Kalau Paulus mau dibunuh, tapi dia tetap setia. Kalau kita, seringkali apa? 2 hal. Ketika kita masuk ke musim kehidupan yang baru, dipercaya untuk suatu pekerjaan tertentu, naik jabatan, atau kita punya anak, jadi punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, anak 10, whatever lah ya. Apa yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian? Pelayanan akan kita geletakin dulu. Well, saya nggak ngejudge Bapak Ibu sekalian, silahkan keputusan yang terbaik bagi keluarga Anda. Tapi di sini bila kita diingatkan akan komponen pertama, C yang pertama. Ketika kita mau setia sampai akhir Bapak Ibu sekalian, punyailah yang namanya komitmen. Katakan komitmen. Komitmen itu adalah arti kita tetap melakukan sesuatu walaupun itu tidak mudah. Tetap melakukan sesuatu dan tidak bergantung kepada mood kita. Kalau mood feelingku enak tetap ngelakuin, kalau enggak ya aku tinggal. Jangan Bapak Ibu sekalian, komitmen tetap melakukan dan itulah tanda kedewasaan. And by the way Bapak Ibu sekalian, mau tahu enggak? Saya belajar bukan komitmen hal lain, tapi komitmen dalam melayani Tuhan, saya paling belajar dari siapa? Tapi diam-diam ya, kayaknya enggak datang. Dari istri saya teman-teman semua. Tapi nanti jangan disamperin, nanti saya dimarahin malam nanti ya. Tapi saya belajar dari istri saya bagaimana ia tetap melayani Tuhan meskipun kondisi enggak enak.
waktu anak kami lahir, harusnya dia cuti 3 bulan. Tapi dalam tempo mingguan, kamu ngapain balik perutmu lu bekas jahitan yang, ya gak apa-apa yang melayani Tuhan, kadang juga gak ada orang. Oh oke. Dan yang saya lihat kedua juga adalah ketika ayah mertua saya, papa dari istri saya, sakit. Kita harus PPPP Singapura, Surabaya, saya gak pernah lupa waktu itu kita pulang kalau gak Jumat malam, Sabtu malam. Sehingga saya bilang ya udahlah minggu besok kita istirahat dulu aja lah, online dulu aja. Pastor juga manusia teman-teman ya, online dulu aja. Enggak, tetap aku mau datang karena aku melayani. Hah? Servis berapa? 2-2. Oh, oke. Jadi saya belajar banyak dan ketika saya bilang seperti ini, nggak mau disampaikan kepada jemaat, nggak usah lah. Dan tapi dia bilang, dan itu nggak hanya aku tok, tetapi semua guru-guru di iKids. Bapak Ibu sekalian, kita kasih apresiasi buat para guru-guru di iKids. Semua yang telah berjuang, nggak mudah loh Bapak Ibu sekalian. Jangan kira, enak naruh anaknya, ada yang bayar harga untuk semua itu. Komitmen adalah harga yang mahal. Dan kita lihat gambar berikut ini. Bapak Ibu sekalian, ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Kita seringkali disuruh sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus seperti gambar ini bukan? Tapi hamba Tuhan ini mengatakan, banyak anak Tuhan mau sih pikul salib, tapi salibnya dikecilin, dirapikan semua, dikasih tali, kemudian next slide kita lihat, apa teman-teman? Boom, jadi kalung salib Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pikul salib, ini kalung salib alias apa? Kekristenan seringkali hanya cuma sebagai aksesoris belaka. Tapi ketika kita diminta ikut Tuhan Yesus membayar harga, ogah Tuhan. Tapi doa saya, FGF Surabaya, kita semua tidak berhenti. Kita semua tidak lelah ketika segala sesuatu menjadi tidak mudah. Kita berhenti ketika kita tuntas sampai akhirnya. Setuju boleh katakan amin. Kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita, come on church. Itu C yang pertama ya. Komponen kedua dari ayat 20 ayat berikutnya. Kata Paulus, semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Baik di muka umum, settingnya itu konteksnya besar di Tiranus maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu, rumah setting kecil. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Apa maksudnya Chef ayat ini? Ada implikasi dua sisi teman-teman semua. Implikasi sisi pertama bicara apa? Kita jadi orang. Jangan sampai omongan tingkah laku kita beda-beda. Kumpul sama kelompok ini, kita ngomong, kelompok B gini. Kita kumpul sama kelompok B, kita ngomong kelompok A seperti itu. Alias apa? Munafik. Paulus sangat against dengan yang namanya kemunafikan. Paulus sangat menekankan akan jaga integritas. Bahkan Paulus sama Petrus sempat berantem kan? Petrus makan sama orang non-Yahudi santai, begitu orang Yahudi datang dia langsung minggir. Kata Paulus, munafik kamu. Jadi dari sini kita diingatkan yang pertama, jangan sampai kita tidak menjaga integritas. Dan yang kedua, dari ayat ini bicara apa? Paulus adalah orang Yahudi. Normal bagi dia cuma mau melayani orang Yahudi. Tapi di sini dikatakan dia tetap melayani orang Yunani. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam menghidupi panggilan kita, jangan sampai kita melayani orang tertentu karena kita punya udang di balik batu. Karena kita merasa, kalau melayani ini mendatangkan keuntungan bagiku. Ini siapa? Jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan. Dari sini kita diingatkan akan C yang kedua. Penting bagi kita untuk dapat setia sampai akhir, yaitu jaga yang namanya karakter. Jaga yang namanya karakter teman-teman. Saya mau katakan stay pure. Tetaplah murni di hadapan Tuhan. Karakter merupakan suatu hal yang jarang dan mahal. Bahkan next slide kita lihat. Rick Warren berkata, people are interested by talent. But God is impressed by karakter. Dengan talenta kita bisa ini, kita bisa itu. Akan dibukakan pintu, akan dikasih karpet merah kepada semua orang. Kita akan diterima, kita akan dipuji teman-teman. No, that's not the essence. Itu comes later. Tapi yang terutama bukan talenta. Tapi yang terutama adalah jaga hati kita. Jaga karakter kita. Dan jangan bermain-main dengan yang namanya karakter. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Fakta yang menyedihkan bicara tentang karakter hubungannya dengan panggilan Tuhan tahu apa? Kadang seseorang tidak dapat memenuhi panggilan Tuhan secara penuh. Secara holistik, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak menjaga. Kita, bukan dia, karena kita tidak menjaga karakter Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa, Chef? Bapak Ibu sekalian, gini loh. Ketika kita bermain dengan karakter itu apa sih contohnya? Skandal. Skandal bicara apa? Harta, tahta, wanita. Atau juga sama pria lah, emansipasi, samalah. Yang penting jangan sampai pasangan yang bukan pasangan kita. Teman-teman, ketika kita bermain dengan yang namanya skandal, harta, tahta tadi itu, mahal Bapak Ibu sekalian. Harganya mahal, bahkan dibayar bisa sampai generasi berikutnya. Sedih Bapak Ibu. Gini loh, ibaratnya apa? Saya tanya, ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengampuni gak teman-teman?
mengampuni, pasti mengampuni. Tapi harga tetap ada. Ibarat apa? Mark anak saya, Pak mau makan sambal banyak. Jangan Mark, perutmu belum kuat gitu kan. Jangan makan sambal. Mau Papa? Jangan, tetap makan. Kepedesan, perutnya sakit gak teman-teman? Sakit. Sorry Papa. Saya ampuni gak teman-teman? Saya ampuni, sorry nak. Tapi dengan saya mengampuni apakah perutnya hilang? Perutnya hilang. Apakah sakit perutnya hilang Bapak Ibu sekalian? Enggak langsung hilang, perutnya hilang amit-amit ya. Sakit perutnya enggak langsung hilang, itu namanya konsekuensi. Harga yang harus dibayar Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan main-main ya. Saya namanya integritas. Doa saya buat teman-teman yang sudah jatuh, bayaran harganya dibayar. Bayar sampai lunas. Total repentance, bertobat secara penuh. Saya percaya ada kasih karena Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya kok saya. Tapi yang belum, buat teman-teman yang belum jatuh, jangan sampai jatuh. Karena ini harga yang sangat mahal. Itu C yang kedua ya, bicara mengenai karakter. Kita masuk yang berikutnya, C yang ketiga, kita dari ayat 21b. Dikatakan di sana oleh Paulus, supaya mereka, apa teman-teman? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Ayat yang sangat pendek tapi jelas sekali membicarakan apa? Tujuan atau esensi kehidupan kita. Esensi dari segala-galanya, ibaratnya apa teman-teman? Gini loh, kita bisa menjadi apa saja yang Tuhan percayakan. Bentuk manifestasi cita-cita silahkan. Anda mau jadi lawyer, jadi businessman, jadi dokter, jadi teacher, jadi pendeta, whatever. Itu enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa tujuan finalnya. Yaitu apa? Bersaksi tentang Yesus. Jadi supaya teman-teman ingat, saya mau kasih sebuah ilustrasi. Tapi enggak boleh sebut merek. Kayak itu loh, merek teh yang terkenal itu. Teh apa itu teman-teman? Apapun makanannya, yang penting minumnya, ya jangan disebut karena direkord ya. Ini sama. Apapun bentuk panggilan kita, profesi kita, yang penting tujuannya adalah Yesus teman-teman. Jadi di sini saya mau katakan C yang ketiga bicara mengenai core value. Selalu ingat apa yang menjadi core value dalam kehidupan kita. Stay focus. Core value bicara apa teman-teman? Bicara tentang why we do what we do. Bicara tentang end game dari kehidupan kita. Apakah ada Yesus di sana atau tidak? Dan saya mau katakan punya core value ini sangat penting. Tahu nggak teman-teman? Dikatakan bahwa when the why, find the why and everything will be clearer. Cari kenapa dan semua akan menjadi lebih jelas. Ada pepatah berkata, ketika kita bertanya apa, kapan, di mana, kita akan lebih pintar mendapat informasi. Tetapi ketika kita tanya mengapa, kita akan mendapatkan hikmat Bapak Ibu sekalian. So that's why always begin with why. Dengan kita mengerti why, kita gak akan mudah terombang-ambingkan. Maksud saya begini loh Bapak Ibu sekalian. Saya gak kurang percaya. Ketika Anda terus setia dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan bawa Anda from glory to glory. From glory to glory. Akan diangkat lebih dan lebih. Nyangkut sampean sorry ya. Akan diangkat lebih. Tapi ingat teman-teman, perhatikan. Ketika Anda dulu di sini, gak ada yang lihat kita bukan? Tapi ketika kita di sini, semua langsung ngelihat siapa dia, wah si ini gini, gitu. Dan suddenly pintu terbuka. Pintu mengatasnamakan cuan, pintu mengatasnamakan Tuhan, pintu mengatasnamakan segala hal terbuka. Karpet merah semua terbuka. Ketika kita tidak punya namanya core values, akan mudah bagi kita untuk masuk ke pintu yang seharusnya kita gak masuk. Saya akan mengilustrasikan pentingnya kita ini punya why. Saya akan meminjam ilustrasi dari Pastor Jeffrey Rahmat, teman-teman semuanya. Ini jam berapa ini? Sekarang jam 11:30. Anggap saja hari ini saya overtime sampai jam 1. Langsung mukanya berubah, saya tahu. Teman-teman akan merasa apa teman-teman? Kelaparan. Don't worry teman-teman. Lapar enggak teman-teman kalau sampai jam 1? Bilang lapar. Lapar. Gak usah khawatir. Nanti setelah ibadah selesai, bukan saya, Pastor Bob akan mengajak kita semua makan teman-teman. Gitu kan. Kita akan makan di suatu hotel, tower yang bagus di tengah kota. Di lantai 30 makanannya enak. Kalian teman-teman langsung ngapain? Wah whatever Pastor, makan apa yang penting? Makan karena kita lapar, bener ya? Kemudian kita sudah selesai jam 1, kita pergi ke tempat itu, kita nunggu lift. Ayo dong cepetan liftnya ini lama, karena aku sudah Oke, sehingga ekspektasi kita ketika kita naik sampai ke atas, kita pasti langsung order makanan. Tapi kemudian teman-teman, kita masuk lift. Ting, dibuka lantai 30. Wih, ternyata restorannya bagus, Rek. Ternyata pemandangannya 360, 360 derajat Surabaya kelihatan semua. Apa yang akan Anda lakukan dulu yang pertama? Jujur atau jujur? Ngapain langsung?
Langsung selfie, langsung foto-foto dulu. Wah, di sini bagus, wah di situ bagus. Wah, ini mejanya bagus. Meja kok difoto gitu ya. Tapi ingat, teman-teman paham maksud saya ya. Ketika kita lupa mengapa kita di atas, kita akan mudah terombang-ambingkan. Kita yang datang untuk makan, kita jadi datang untuk hal yang lain sebagainya. Itu kenapa punya yang namanya core values. Cara taunya gimana? Gampang. Dia apa ya? Diikutin terus pertanyaannya. Contoh gini, kenapa kamu kok memilih bekerja di bidang A? Misalnya jadi desainer. Oh karena desainer ini untungnya banyak, oke nggak apa-apa manusiawi. Setelah untungnya banyak apa? Aku mau beli kendaraan, mau beli rumah. Oke, setelah kendaraan rumah itu apa? Aku mau menyimpan buat anak dan cucu. Oke, setelah itu apa? Ketika kita nggak bisa menjawab lanjutannya, ketika kita tidak bisa melihat Yesus dalam formula kita, maka saya katakan cita-cita kita itu cuma dream teman-teman. Tapi bukan calling. Ini versi saya pribadi ya teman-teman ya, next slide. Tapi saya katakan seperti ini, ada bedanya antara dream dan calling. Dream is for you, for me, for us secara pribadi teman-teman. Ketika kita ingin menyiapkan yang terbaik, nggak salah. Ketika kita ingin menjadi top 1, top 2, top 3, top 4, whatever lah. Itu nggak salah. Tetapi kalau kita bicara calling, itu muara akhirnya, tujuan akhirnya adalah untuk Tuhan. Jadi saya pribadi percaya gini, bentuk atau manifestasi, panggilan, profesi, cita-cita kita nggak mesti harus beda kok. Oh jangan bilang gini, kalau itu bukan pendeta, itu bukan calling, atau bukan full time, bukan calling. Enggak Bapak Ibu sekalian. We can be anything yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang penting tujuan muara akhirnya di mana. Itu mengapa seorang hamba Tuhan bernama Seva mengatakan, ya saya tahu itu saya sendiri. Saya membuat quote seperti ini ya. Your dream becomes your calling when you put God in the center of your dream, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada Tuhan dalam kehidupan, karena saya percaya, I'm a firm believer bahwa calling should be bigger than our dream. Kalau dalam formula, calling sama dengan dream ditambah godly purpose dalam kehidupan kita. Saya percaya itu. Dan paling enggak saya juga bilang ini muluk-muluk, wah kita harus cari ini, cari apa. Paling simpel tahu apa teman-teman? Kita harus berani bersaksi, kita harus berani mengakui, cari kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan dengan segala macam profesi kita, enggak apa-apa. Saya dalam suatu kesempatan pernah sempat goncang waktu itu. Diminta berbicara di depan wali kota, depan kepolisian, lurah, camat, polisi dan lain sebagainya. Waktu itu saya bersaksi apa ya? Nanti dikira sok-sok Kristen. Ya udah saya bilang terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kok di hati ini gak tepat kayaknya ya. Kok kayaknya gak benar ya, ini Tuhan Yesus sudah baik. Saya naik, skrip, taruh semua. Saya mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam perusahaan saya. Jangan malu teman-teman. Jangan malu-malu, paling simpel, akui Tuhan di depan semua orang. Jangan kita takut. Amin Bapak Ibu sekalian. Ngikutin so far, angguk-angguk kalau ngikutin. Yang di atas puji Tuhan ya. Jadi kita dapat menghidupi panggilan melalui segala bentuk profesi kita. Bahkan ada bercandaan, mending bisnismen hati gembala dibanding gembala hati bisnismen. Tidak ada di tempat ini. Kita di FJ Surabaya semua murni yang setuju boleh katakan amin. Kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita. Come on FJ Surabaya. Saya undang Presiden University mulai bergabung dengan saya. Ayat 22 kita akan masuk, ya kita akan masuk C yang terakhir. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem, aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Selain dari apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Ayat yang sangat jelas dan sweet Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali. Saya ambil dari frase tawanan roh ya. Tawanan roh ini bukan berbicara di Paulus itu diikat, dibelenggu oleh Roh Kudus, enggak. Tapi ia mengungkapkan ini sebagai tanda ekspresi bahwa ia begitu terikat, ia begitu bergantung, ia begitu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia senantiasa ngikut kemana Roh Kudus ngikut. Dan yang penting ketika kita mau setia sampai akhir, ini komponen paling penting. Enggak mungkin kita bisa setia sampai akhir kalau bukan C yang terakhir. Anda siap? Yaitu adalah connection. Katakan connection. Kita senantiasa terkoneksi, kita berelasi, kita terus berakar di dalam Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk dapat setia sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan tidak mungkin bisalah. Kita dengan usaha kita, aku mau setia. Dagingnya kita ini loh. Daging kita ini kepingin melawan semua. Kita inginnya tuh tidak otomatis natural untuk memikul salib ikut Yesus. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berelasi dengan Tuhan Yesus senantiasa dialah yang memampukan kita. Next quote kita boleh lihat. Bapak Ibu sekalian, seberapa jauh panggilan hidup kita ditentukan dari seberapa jauh kehidupan doa dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya nggak percaya
Ketika orang bicara, aku menghidupi panggilan, aku gak pernah doa, gak pakai dengkulku, gak bisa Bapak Ibu sekalian. Itu kalau bukan panggilan sejati bisa. Loh, maksudnya apa? Saya sudah panggilan sejati dan tidak iya. Dalam arti kelihatannya kita memenuhi panggilan, padahal deep inside kita mikir cuma untuk diri kita sendiri. Me, and me. Yang penting berapa datengin popularitas, berapa datengin cuan, apapun yang aku kerjakan, orientasi diri sendiri, gak perlu doa, percaya. Yang penting kalau dia menguntungkan, dia akan terus jalan. Tapi saya percaya kalau itu panggilan dari Tuhan, gak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya juga bersaksi dalam kehidupan saya, sering kali Bapak Ibu sekalian, dipercaya itu siapa saya, bisa apa saya. Tapi kemudian Tuhan akan bawa saya melalui proses. Proses yang pertama bukan langsung, ayo kamu bisa, Chef, enggak. Cek motivasi. Motivasimu apa, brother Seva? Ketika kamu say yes, motivasimu apa? Ketika kamu say no, motivasimu apa? Ketika Tuhan sudah murnikan semua itu, somehow lucu. Tuhan akan kasih keberanian. Beberapa kali dalam kehidupan saya melangkah. Istri sampai kaget, kamu ngapain gitu? Aku ya gak tahu. Berani dulu teman-teman. Somehow the conviction itu berani melangkah teman-teman. Itulah ketika Tuhan menggerakkan hidupmu dan hidupku. Jadi andalkan Tuhan senantiasa, terkoneksilah dengan Tuhan senantiasa. Dan itu kenapa kita lihat di akhir ayat tadi, yaitu ayat 24 perikop ini kita lihat bahwa Paulus berkata ya, ayat 24, aku enggak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal apa teman-teman? Aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tahun 59 tahun 60 lah kurang lebih tahun segituan. Paulus ketika bicara ini, dia bicara apa? Aku hendak Bapak Ibu sekalian. Banyak orang seperti ini juga, aku mau, aku hendak. Tapi hidupnya sembrono, hidupnya gak mau berharga. Kita lihat Paulus dimampukan oleh Tuhan dalam 6 tahun perjalanannya. Ia gak cuma hendak, tapi kita kembali ke ayat yang pertama kita baca. 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan apa Bapak Ibu sekalian? Baca yang keras, yang kuning. Aku telah. Enggak lagi aku hendak tapi aku telah. Dan itu secara tulus doa saya buat kita semua di FCF Surabaya. Di akhir hidup kita, di ranjang kematian kita, kita enggak cuma ngomong aku hendak. Atau aku coba. Tapi kita boleh berkata apa Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3, aku telah menghidupi panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanku. Itulah doa saya buat kita semua. Dan yang pertama saya ingin berdoa bagi Anda, grup pertama nanti, saya akan doakan nanti ya, tapi saya mau bicara gini. Kalau Anda pernah menghidupi panggilan, tapi Anda meninggalkan, saya mau katakan next slide. Never too late my friend. Enggak ada yang terlalu terlambat. Ketika kita lupa akan yang namanya komitmen, recommit yourself, it's okay. Ketika kita lupa, kita nggak jaga karakter, remind ourselves. Ketika kita sudah kehilangan fokus, tidak lagi jadi Tuhan dalam kehidupan kita, refocus ourselves. Ketika kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan, reconnect yourself. Saya mau berdoa teman-teman, Anda di kilometer 50, kilometer 40, 30, 20, putar balik sekarang. Anda umur 50, 40, 30, 20, jangan tunggu lama-lama putar balik. Karena apa? Seperti Bapak itu loh, anak bungsu ketika pulang bukan dijudge dulu, kamu sudah dari mana aja, kamu udah 6 tahun ninggalin aku. Enggak, apa yang terjadi? Tangan Tuhan siap terbuka, merangkul setiap dari Anda dan saya. Never too late IFJF Surabaya. Saudara semua boleh berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri ibadah ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini sepanjang bulan ini kita diingatkan mengenai panggilan, mengenai hidup di dunia singkat, hidup di kekekalan nanti kekal. Dan ada mengetahui panggilan, tapi hari ini kita belajar tidak hanya menghidupi panggilan, tetapi kita boleh setia sampai akhir. Yang pertama kita diingatkan, milikilah komitmen Bapak Ibu sekalian. Yang kedua jaga karakter karena karakter mahal. Yang ketiga punyalah core value. Fokus kita Tuhan Yesus senantiasa. Dan yang terakhir, lupakan semua itu kalau kita nggak menjaga nomor 4, yaitu koneksi kita. Kita senantiasa terhubung dengan Allah Bapa. Yang setuju, kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. FCF Surabaya. Saya tambahin sedikit lagi, sorry lupa. Dan kita bilang ingat kita teladan sejati, kita bicara tentang komitmen Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, Tuhan Yesus menuntaskan panggilannya. Bukan setengah jalan ke Kalvari, tapi yang menuntaskan hingga Kalvari. Bicara karakter, Tuhan Yesus menjaga hidupnya tanpa cacat dan celah. Bicara core values, Yesus jelas datang ke dunia ini fokus untuk memenuhi panggilan Bapa, yaitu menyelamatkan kita semua. Dan bicara connection, Yesus membangun kehidupan yang intim dengan Allah Bapa. And are you guys ready for the good news? Semua mau good news ya Bapak Ibu sekalian? Ya, kabar baiknya itu apa? Tuhan Yesus gak cuma memberikan kita semua teladan,
tetapi ia memberikan Roh Kudus-Nya yang supaya dapat memampukan kita dapat setia sampai akhir. Amin. FGF Surabaya, kita pejamkan mata, kita akan pujikan lagu ini bersama, lagu yang berjudul Tetap Setia. Bila menjadi doa kita. Thank you Lord Jesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Indeed Tuhan, selidiki gak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Lihat hati, Engkau tahu kedalaman hati kami. apakah ku Come as you are church, come as you are. mengasihimu, Yesus. Engkau Maha Tahu Tuhan Kau Yesus. yang Maha Tahu dan menilai We just want to hidup, come blameless before you Lord tak Jesus. ada yang tersembunyi Deklarasikan bersama-sama ya FGF bagimu. Surabaya. Telah kulihat kebaikan Aku Tuhan. lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. yang tak pernah Kasih setia Tuhan habis tidak pernah di habis. hidupku. Maka itu kita berani berkata, Berjuang sampai akhirnya. Kau Kita deklarasikan lagi kamu FGF Surabaya. Telah kulihat, thank you Lord Jesus. Engkau baik Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. tak pernah Kesetiaan-Mu, habis pengampunan-Mu, di kasih karunia-Mu Tuhan. Yang memampukan kami berjuang sampai akhirnya. Come on church. Kau Come on church, let's dapat declare. Let's declare. lihat Let's declare. Come on FGF Surabaya. Telah kulihat. Thank you Lord Jesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Karena itu kita berani berkata, ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dekat. Thank you for your sweet presence, Holy Spirit. Kami percaya Engkau ada di sini. Jemaat Tuhan, pejamkan mata Anda. This is a private moment. Enjoy this private moment with God, between us and God. Antara kita dengan Tuhan. Lupakan kanan, lupakan kiri. It is just you and Him. FGF Surabaya, saya ingin berdoa bagi kelompok yang pertama. Bagi Anda, saya tergerak sekali berdoa. Bagi Anda mungkin berkata, aku dulu excited sekali, Chef. Aku excited sekali, Pastor. Aku memberikan hidupku, aku gak pernah lupa kasih mula-mula bagaimana aku berapi-api. Waktu aku mungkin ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah pro-M. Waktu dulu aku sekolah di luar, waktu aku dulu sekolah jauh dari keluarga aku begitu berapi-api. Namun hari ini, karena satu dan lain hal, aku sudah mulai meninggalkan, aku lupa itu excitementnya, aku tidak memiliki komitmen, aku tidak pernah membangun mesbah doa, tapi hari ini aku diingatkan, sepanjang bulan aku diingatkan, iya ya, hidupku di dunia ini cuma sependek 70 tahun ini aja, ada kekekalan yang menanti, itu kenapa aku gak mau menyia-nyiakan hidupku, dan the keyword is that, I want to recommit. Kalau ada dari Anda yang mau recommit, komitmen kembali kepada Tuhan, menghidupi panggilan yang dulu sempat kau tinggalkan. Kalau itu Anda, dengan rendah hati taruh tangan Anda di dada. Taruh tangan dipuji Tuhan, puji Tuhan Lord Jesus. Yang di atas juga, yang online juga. Taruh tangan Anda di dada. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Engkau mengetahui setiap kehidupan mereka. Engkau mengetahui setiap struggle mereka. Engkau mengetahui musim-musim kehidupan mereka. Dan aku juga percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya mungkin benar 7 kali orang benar jatuh, tetapi tangan-Mu selalu menopang. Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-Mu yang menaruh tangan di dada, bila ada komitmen yang baru Tuhan, ada fresh fire anointing upon them Lord Jesus. Aku berdoa Tuhan, ini bukan cuma panas-panasan hari Minggu Tuhan. Aku berdoa let they
remember ya Tuhan, mengingat apa yang menjadi first love mereka kepadamu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bila mereka kali ini Tuhan, ketika mereka berkomitmen, mereka gak cuma setahun 2 tahun seperti yang dulu mereka ulangi, tapi mereka boleh setia sampai akhir Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di pikiran setiap dari anak-anakmu Tuhan, bila iblis tidak bermain-main mengatakan bahwa kamu gak layak, kamu sudah gini-gini loh selama 6 tahun, kamu sudah gitu-gitu, kamu gak layak, kamu gak bisa. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, hidup mereka layak, hidup mereka berharga, hidup mereka punya masa depan, hidup mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang recommit themselves in Jesus name. Turunkan tangan Anda Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi Anda yang sepanjang bulan ini loh. Ternyata iya panggilan hidup tuh gitu toh, panggilan ilahi gitu. Dan ternyata harganya gak murah. Dan saya juga gak maksa loh yang ini ya. Tapi ketika itu benar-benar dari hatimu yang terdalam, aku tahu harganya dan tanpa paksaan aku mau bayar harganya. Dan ketika aku bayar, aku gak mau mundur tengah-tengah, aku mau setia sampai akhir. Kalau itu Anda, angkat tangan Anda, FGF Surabaya, angkat tangan Anda, puji Tuhan. Puji Tuhan, kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Come on Lord, come on FGF Surabaya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat Tuhan. Bila ini menjadi komitmen mereka Tuhan, menjadi awal yang baru, di mana mereka ini mau berjalan. Ini bukan dengan kuat gagah mereka Tuhan, tetapi Engkau sendiri memampukan mereka, gandeng mereka Tuhan. Ketika mereka jatuh, ketika mereka goyah, Engkau yang senantiasa menggandeng, Engkau yang senantiasa memampukan. Dan kami percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan, di akhir hidup kami, Engkau akan berkata, welcome home, my good and faithful servant. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya boleh katakan, amin. Kita pujikan sekali lagi ya, telah kulihat ya. Come on church. Thank you Lord. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Cepat dikasih Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyaksikan Seed News setelah ini. FGF Women mengadakan Christmas Market 2023. Akan ada bazar dan carnival games yang diadakan hari Minggu tanggal 3 Desember di lobi AFGF Surabaya. Halo, aku sangat senang karena sebentar lagi kita merayakan Christmas. Apalagi Christmas kali ini aku bisa langsung join untuk berbagi kasih ke Rumah Langit. Nah, Sofia mau ajakin
parents dan teman-teman untuk ikut Love in Action bersama IFGF Kids dan Generasi Peduli. Diadakan dari 19 November sampai 3 Desember. Kita bisa mengumpulkan baju layak pakai dan mainan juga. Nanti juga ada booth yang menjual tas dan stationery yang nanti disumbangkan ke Rumah Langit. Yuk, kita sama-sama put our love in action for this Christmas. Bye! Hari dan waktu berjalan tanpa ampun. Jalan yang selalu sama, tempat yang selalu serupa, hidup di dalam kejenuhan, kebiasaan, dan rutinitas. Apakah aku masih hidup? Kadang dunia terlalu berisik, sulit untuk melihat harapan yang tumbuh. Aku ingin tetap percaya bahwa cahaya itu tetap bersinar, walaupun kadang terlihat lembut dan samar. Halo? Loh? Kamu kenapa, Dek? Are you excited for December? Alright, video tadi yang kita lihat akan ditayangkan bersama di acara Natal kita tanggal 10 Desember. Sehingga saya mengundang Anda bisa ajak keluarga, teman-teman, kalau ada ponakan, iKids juga akan merayakan bersama di 10 Desember. Kita akan merayakan ibadah Natal kita. Juga di luar ada satu kalender, kalau bulan depan Desember tema kita adalah Love in Action. Kita mau berbagi kasih melalui perbuatan kita. We can do small act of kindness. Kita bisa melakukan hal-hal baik yang kecil yang ada listnya di sini. Kalender ini ada 31 hal yang kita bisa lakukan. Anda bisa ambil juga untuk iKids. Ada kalender yang berbeda Anda bisa dapatkan di lantai 2. Anda bisa turut berbagi, post di Instagram, di media sosial Anda dan menjadi bagian daripada acara Love in Action di bulan Desember ini. Akhir dari seri Seize the Day, siapa yang diberkati? Boleh berikan applause. Thank you untuk Pastor Seva yang sudah melayani di menutup Seize the Day, yang mana minggu pertama kita belajar, kita nggak menyiakan hidup kita. Kemudian kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini memiliki dampak. Dampaknya bisa secara generasi berikutnya atau bahkan sampai kekekalan. Dan kemudian kita perlu mengetahui, mengenali panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan minggu ini kita belajar bagaimana kita hidup di dalamnya setia sampai akhirnya. Saya berharap Anda semua diberkati. Anda bisa mengikuti kembali di YouTube kita. Anda yang rindu tahu kegiatan gereja, Anda juga bisa melihat di Instagram kami, di YouTube. Di sana ada banyak acara-acara gereja setiap bulan, setiap minggu yang Anda bisa ikuti bersama. Saya Pastor Bob, by the way, Anda yang pertama kali hadir, saya rindu untuk menyapa Anda, berkenalan dengan Anda. Anda bisa turun di lantai 1, teman-teman dari Connectin akan membantu Anda, berkenalan dengan Anda, dan ingin melayani Anda dengan lebih baik lagi. Persembahan dan persepuluhan bisa dilakukan secara digital di dalam gereja kita di IFGF Surabaya. Ada QRIS yang terpampang di screen Anda, ataupun di luar ada mesin EDC, dan Anda juga bisa melakukannya secara transfer. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu di akhir bulan November ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, karena kami punya Allah yang peduli, karena kami punya Allah yang begitu baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal satu-satu bagi kami, sehingga kami beroleh hidup dan hidup yang kekal, dan kami beroleh makna hidup
hidup yang sesungguhnya. Kami percaya Tuhan, setiap kami terpanggil, kami memiliki pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Ajar kami untuk hidup di dalamnya, gak menyiakan hari-hari kami, beroleh hati yang bijak untuk mengelola hidup kami dengan baik. Tuhan, aku berdoa Tuhan, berkati Pastor Seva yang telah menyampaikan firman-Mu, lipat kali gandakan apa yang sudah ditaburkan, yang diberikan di dalam gereja-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di sini, jemaat Tuhan boleh angkat tangan-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan, apa yang mereka sudah berikan melalui persembahan perpuluhan mereka, Engkau lipat kali gandakan. Pulanglah membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus bersama dengan Anda, memampukan Anda untuk menghidupi setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima sama-sama katakan, Amin. God bless you. Have a great Sunday. See you next week.